Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-10. Pekan ini kita akan membahas dengan tema hewan dan subtema hewan ya teman-teman. Nah baik teman-teman, Ibu Aina akan menyampaikan pengertian hewan. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian dari hewan? Ya, hewan merupakan makhluk yang bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu bereaksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal. Sehingga dalam hal ini hewan yang juga dikenal dengan berbagai istilah seperti fauna, binatang, dan satwa. Nah ini teman-teman ya. Nah kemudian hewan juga memiliki manfaat. Manfaat dari hewan yang pertama, hewan dapat membantu pekerjaan manusia sebagai obat-obatan, kemudian sebagai sumber daya yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau makanan, dan sebagai bahan kerajinan. Hewan juga memiliki ciri-ciri ya teman-teman. Yang pertama adalah hidup. Nah, makhluk hidup ya. Kemudian tidak memiliki akal. Kemudian ciri-cirinya ada hewan darat, hewan air, hewan darat air, dan bermanfaat untuk manusia. Nah ini adalah ciri-ciri dari hewan. Hewan juga memiliki beragam jenis ya. Nah teman-teman, ada yang tahu jenis-jenis dari hewan itu apa saja? Ya, yang pertama hewan darat, kemudian hewan air, dan terdapat hewan air. Nah ini adalah contoh dari jenis-jenis hewan. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke hewan langka di Indonesia. Ada hewan apa saja? Nah, kita harus mengetahui dulu ya pengertian dari hewan langka. Hewan langka merupakan hewan endemik yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit dan terbatas. Hewan yang hanya ditemukan pada suatu daerah atau wilayah dan tidak ditemukan pada wilayah lain. Nah ini adalah pengertian hewan langka. Salah satu contohnya apa? Ya, salah satu contoh hewan langka di Indonesia yaitu burung cendrawasih. Nah burung tersebut terdapat di Taman Nasional Warus Merauke ya, di Papua. Kemudian ada badak bercula 1. Nah ini di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah ini adalah salah satu hewan langka di Indonesia atau hewan endemik yang ada di Indonesia. Kemudian ada komodo di Pulau Komodo atau Flores. Kemudian terdapat orangutan. Nah ini di Kalimantan Tengah. Kemudian masih banyak lainnya ya, hewan langka yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat ini teman-teman ya, hewan langka yang di Indonesia. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke hewan endemik yang di kawasan Asia Tenggara. Nah kita bisa lihat ya, hewan endemik di kawasan Asia Tenggara. Salah satu contohnya adalah negara Indonesia. Nah pastinya teman-teman sudah tahu ya, hewan endemik yang ada di Indonesia yaitu orangutan, kemudian komodo, gajah, kemudian burung cendrawasih merah. Nah ini merupakan hewan endemik yang ada di Indonesia. Kemudian hewan endemik yang ada di negara Malaysia. Salah satu contohnya adalah bambangan kuning, burung madu Sriganti, dan masih banyak lainnya hewan endemik yang ada di negara Malaysia. Nah kemudian di negara Singapura terdapat
komodo air, kemudian hewan bulus. Nah, kita bisa lihat ya hewan bulus seperti kura-kura. Kemudian terdapat musang. Nah, ini adalah hewan endemik yang terdapat di negara Singapura. Kemudian di negara Filipina ada hewan tarsius, kemudian kuya batok, dan tamarau. Nah, ini adalah salah satu contoh hewan endemik yang ada di negara Filipina. Nah, baik teman-teman, kita akan beranjak ke tradisi unik yang biasanya berhubungan dengan hewan. Nah, ini udah pernah Ibu sampaikan ya sebagian dari tarian atau tradisi unik di Indonesia. Nah, tapi ini yang berkaitan dengan hewan. Ada apa saja teman-teman? Iya benar, ada karapan sapi di suku Madura. Kemudian ada pasola. Nah, ini di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini merupakan tradisi unik di Indonesia yang berhubungan dengan hewan. Kemudian kita bisa lihat di sini ada adu kerbau di suku Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian ada rampongan harimau. Nah, ini di Jawa. Ini merupakan tradisi unik di Indonesia. Nah, kita akan beranjak ke kebun binatang. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian dari kebun binatang? Ya, kebun binatang dibuat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap hidup para satwa dalam setiap kegiatan dan pengolahannya. Nah, tujuan ini untuk menjaga kelangsungan hidup para satwa dan mencegah dari ancaman kepunahan. Nah, ini adalah pengertian dari kebun binatang. Nah, teman-teman ada yang tahu apa fungsi dari kebun binatang? Ya, fungsi dari kebun binatang yang pertama, tempat tinggal hewan. Kemudian yang kedua, tempat rekreasi. Kemudian yang ketiga, tempat pendidikan. Nah, kita bisa mengetahui perkembangan hewan, kemudian mengetahui hewan yang langka. Nah, ini. Kemudian tempat liburan. Adapun ciri-ciri dari kebun binatang, yang pertama adalah terdapat banyak binatang pastinya ya. Kemudian ada banyak orang yang berkunjung. Kemudian ada nama di kebun binatang tersebut. Nah, baik teman-teman, kita akan beranjak atau mengetahui kebun binatang yang terdapat di Indonesia atau yang terkenal ya. Nah, ada yang tahu? Ya, yang pertama Taman Safari Indonesia di Bogor. Kemudian Kebun Binatang Gembira Loka. Nah, ini di Yogyakarta. Kemudian SeaWorld Indonesia. Ini tepatnya di Jakarta. Kemudian ada Taman Buaya Indonesia Jaya. Nah, ini di Bekasi. Nah, ini merupakan kebun binatang yang terkenal di Indonesia ya, teman-teman semua. Nah, kemudian di sini juga terdapat kebun binatang terluas di dunia. Nah, teman-teman ada yang tahu atau pernah berkunjung ke kebun binatang terluas di dunia? Baik, Ibu Ina akan sampaikan ya. Nah, di sini adalah salah satu contoh kebun binatang terluas di Indonesia. Nah, ini di Columbus Zoo and Aquarium. Kemudian Moskow Zoo di Rusia. Nah, ini merupakan kebun binatang terluas di dunia. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya. San Diego Zoo di kota San Diego. Nah, ini merupakan kebun binatang terluas di dunia. Nah, baik teman-teman, kita akan beranjak ke tugas pekan ini. Tugas pekan ini teman-teman membuat boneka dengan tema hewan. Boleh hewan apa saja. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas menulis. Tuliskan tradisi unik di Indonesia dan yang berhubungan dengan hewan.
Kemudian yang ketiga, tuliskan hewan endemik yang di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang keempat, tuliskan kebun binatang yang terkenal di Indonesia. Nah, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami ya. Baik teman-teman, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.